Hmm. And we are live. Halo teman-teman semua, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk teman-teman di luar sana. Kembali lagi saya Vicky, live di page saya dan di page teman-teman yang saya undang malam ini. Malam ini live talk kami hanya ingin menginspirasikan teman-teman bahwa banyak sekali online bisnis yang bisa kita jalankan di luar sana, asalkan kita benar-benar pintar untuk memilih online bisnis mana yang baik untuk kita jalankan. So tidak semua online bisnis itu jelek. Jadi kita akan mendengarkan dari teman-teman kita di sini bagaimana pada saat mereka mulai menjalankan bisnis ini. So tanpa memperpanjang waktu, saya ingin memperkenalkan teman-teman semua. Kita mulai dari mungkin Kak Karista dari Australia, dari Darwin. Silakan Kak Karista. Thank you Kak Vicky udah mengundang kami, mengundang aku juga di live talk ini. Selamat sore teman-teman semua. Selamat pagi, selamat siang dimanapun teman-teman berada. Nama saya Karista Carol, asal Indonesia, lahir besar di Denpasar, Bali. Lalu saya pindah ke Australia bagian utara, tepatnya kota Darwin semenjak 2008, jadi sudah 14-15 tahun di sini. Saya ke sini awalnya kuliah sambil bekerja. Setelah lulus saya bekerja di bidang perpajakan, lalu sekarang bekerja di institusi pemerintah bagian keuangan. Saya juga seorang istri dan ibu dari anak baby saya yang masih kecil, baru 8 bulan. Saat ini masih maternity leave dan juga proud business owner of this great digital business. Oke, sekian dulu dari saya. Thank you. Thank you Kak Karista. Kemudian kita akan lanjut ke Kak Dayu dari Perth, Australia. Silakan Kak. Halo, selamat malam semuanya dari Perth. Kenalkan nama saya Dayu Swastini, asal dari Bali juga, kayak Kak Karista, ya. Besar di Bali dan kuliah di Bali. Tahun 2012 saya pindah ke Australia sini mengikuti tugas karena tahun 97 saya ambil keputusan setelah saya keluar dari pekerjaan, saya putuskan untuk full time ministry sebagai istri yang melayani di gereja secara penuh. Suami saya seorang pastor. Itu aja. Dan sekarang saya mengisi waktu untuk waktu-waktu saya yang sibuk, memang sibuk. Saya ambil juga bisnis ini, yaitu online bisnis, karena saya berprinsip bahwa sekalipun kita seorang ministry atau yang sibuk di dalam pelayan atau full time ministry, bukan berarti kita bebas nggak kerja gitu. Padahal Tuhan suruh kita harus bekerja. Kalau nggak kerja, nggak boleh makan. Firman Tuhan bilang gitu ya. Nah, saya ambil putuskan setelah selesai COVID, saya coba untuk 2022 itu memutuskan untuk join dengan bisnis ini. Itu aja. Terima kasih. Thank you Kak Dayu. Sama-sama. Sekarang kita lanjutkan ke Kak Eni di New Zealand. Silakan Kak. Selamat malam semuanya dari New Zealand. Nama saya Eni, saya dari Indonesia, asal dari Medan, lahir di Medan. Dan saya dan keluarga move to New Zealand sejak 2016. Seperti Kak Karista, saya di sini ke New Zealand as an international student, belajar, kuliah. Setelah itu saya bekerja juga, sambil bekerja, dan saya waktu itu bekerja di perhotelan selama habis kuliah langsung bekerja di perhotelan, tapi sejak pandemi karena ada redundant karyawan, akhirnya saya keluar
dan saya sekarang bekerja di salah satu craft industry as a sales marketing juga. Jadi ya bersyukur dari habis pandemi, selang seminggu kemudian langsung mendapat pekerjaan yang terbaik dari yang diberikan sama Tuhan. Terima kasih. Itu saya ucapkan dari saya. Oke, thank you Kak Eni. Oke, aku juga mau memperkenalkan diri buat teman-teman yang belum pernah mengunjungi pageku atau belum pernah melihatku sebelumnya. Namaku Vicky dan aku tinggal di Adelaide, South Australia. Aku pindah ke Australia itu tahun 2010, jadi di sini sudah hampir 13 tahun. Backgroundku pada saat di Indonesia itu kayak Kak Eni kerjanya di perhotelan juga, kayak Kak Karista juga kerjanya di perhotelan. So, kerja di perhotelan selama 9 tahun setelah lulus kuliah. Setelah itu pindah karir menjadi admin officer di beberapa NGO internasional di Jakarta sebelum akhirnya pindah ke Australia. Nah, pada saat pindah ke Australia, aku seperti Kak Karesa juga harus mulai dari zero ya, istilahnya harus kursus persamaan persamaan admin gitu. Terus setelah selesai kursus, aku diterima kerja di kantor pemerintah di South Australia juga, dan sekarang sudah kerja selama hampir 11 tahun di kantor yang sekarang. Nah, di samping itu aku juga bantu suami menjalankan bisnis tradisionalnya, brick and mortar bisnisnya dia gitu. Nah, sekarang aku pengen tanya teman-teman semua nih, kan kita di sini semua nggak pernah ada yang punya pengalaman berbisnis online ya istilahnya. Nih ada yang karyawan, ada yang ministry, Kak Karista dulu pernah punya bisnis, terus karyawan juga sekarang. Nah, pada saat mau menjalankan bisnis online, bagaimana cara teman-teman tuh milih bahwa bisnis online yang dijalankan ini adalah bisnis online yang benar gitu. Istilahnya kan kita tahu di dunia online sekarang itu kan agak sedikit menakutkan kalau kata orang ya, istilahnya kita akan iya, banyak yang aneh-aneh, banyak yang bohong, banyak yang nggak benar gitu. Nah, karena banyak juga yang punya pengalaman seperti itu. Nah, bagaimana cara teman-teman memastikan bahwa bisnis kita yang kita jalankan ini adalah bisnis yang benar dan legitimate gitu, istilahnya bisnis asli lah istilahnya gitu. Boleh Kak Karista kalau kasih tahu kita bagaimana caranya? Thank you Kak. So benar ya kata Kak Vicky, karena kan suka nama juga dunia internet ya, dunia maya. Memang banyak yang aneh-aneh. Tapi dengan bisnis ini, salah satu yang bikin aku yakin adalah kita bisa ketemu real people, kita talk dengan real people, tidak ngomong dengan mesin, tidak ngomong dengan call center, enggak. Kita beneran ngomong benar-benar sama perantau, dan juga di grup ini banyak perantau Indonesia terutama ya, jadi enak ngobrolnya. Jadi kita tahu ini beneran orang, kita tahu mereka dari ceritanya masing-masing ya, ada yang di Indonesia dari mana, saya yang dari Bali, ada yang dari Medan, ada yang dari Jakarta, jadi lebih meyakinkan. Selain itu juga bisnis ini mempunyai semacam eksklusif group, itu global. Jadi di sana tidak hanya ada orang Indonesia saja, tapi dari orang dari berbagai belahan dunia manapun. Di sana banyak dengar cerita sukses perjalanan mereka, entah mereka dari negara A, negara B, jatuh bangunnya mereka di sana. Nah, itu menurut saya sangat menginspirasi, dan itu juga sekalian mengkonfirmasi bahwa bisnis ini benar-benar real dan benar-benar bisa dijalankan oleh semua orang. Sudah banyak contohnya yang sukses. Nah, itu dari saya yang buat saya oke banget ini bisnis, karena tidak hanya ngobrol sama real person, juga banyak
cerita suksesnya yang kita Sukses. bisa ambil inspirasinya gitu dari Betul. berbagai belahan dunia. Jadi kan enak ya, jadi kita berkumpul dengan saling bertukar pikiran dengan orang yang sama-sama entrepreneur. Kita kan di sini pingin merubah hidup kita, jadi lebih berkat, kalau bisa tidak hanya untuk kita sendiri, tapi untuk keluarga kita juga, juga untuk berkat orang lain. Nah, bisnis ini tuh benar-benar tick all the boxes buat aku. Itu sekian dari saya, thank you. Awesome, thank you. Aku bisa relate ya, karena aku waktu itu juga sempat jalan-jalan di sosial media juga ngelihat banyak banget model bisnis gitu ya istilahnya. Tapi ya itu istilahnya yang namanya online, kita kan nggak bisa lihat bahwa ini benar-benar real people, kayak kita ngobrol sekarang ini kan live face to face nih ya. Iya. Istilahnya kita nggak bisa lihat hal itu gitu. Ada beberapa bisnis yang kita nggak bisa lihat seperti itu gitu. Nah, jadi I can relate sama Kak Karista di dalam sisi itu. Nah, mungkin kalau Kak Eni ada masukan dari Kak Eni, gimana Kak waktu pertama-tama mau join di bisnis ini? Waktu awalnya mau masuk bisnis ini, saya sangat skeptikal, saya sangat takut, karena kan dunia maya, dan saya nggak pernah menjalankan juga bisnis sebelumnya secara digital, apalagi online. Dan saya benar-benar takut banget, Tuhan ini bener apa enggak nih? Soalnya kan kita harus pertama udah nonton webinar, terus daftar, harus pay ini. Nah, tapi setelah itu aku benar-benar do my research, dan memang nggak langsung cepat, aku langsung ke action. Aku betul-betul butuh waktu yang cukup lama, karena saya betul-betul harus yakin ini bisnis ini benar-benar nyata, benar-benar real. Makanya saya do my deep research, benar-benar deep research, tanya orang sana, tanya orang sini, bagaimana menurut kamu. Tapi mungkin kita tanya orang, perspektif orang berbeda-beda, selalu masih mempunyai asumsi negatif tentang bisnis online. Dan saya kalau saya selalu mendengarkan kata orang lain, saya juga tidak bisa maju. Karena saya setelah itu saya punya peace, aku berdoa memang. Nah, kalau memang ini ada damai, ya saya maju, karena saya mempunyai kedamaian di hati. Makanya saya di research. Dan salah satu setelah itu saya juga yakin dengan aku membaca testimoni seperti Kak Karista bilang, testimoni dari berbagai orang, mereka real people, mereka orang-orang seperti kami, yang mereka dari keadaan yang terpuruk, dari keadaan yang bawah, dari berbagai background lah. Mereka mau kerja punya jabatan apapun, dari rendah sampai tinggi, mereka juga bisa menjalankan bisnis ini. Makanya aku jadinya tuh more interest. Kok bener-bener kayak impresif banget, kok orang-orang dari orang sederhana pun juga bisa gitu, dari ibu rumah tangga pun juga bisa mereka, dan mereka berhasil. Makanya saya yakin ini punya reputasi yang sangat baik ke bisnis ini. Ya, ini saya melangkah maju, mengambil tindakan. Ya, dari saya sih itu. Terus satu lagi yang flexibility buat saya sih, karena kan saya bekerja kan, jadi kan kita harus mengatur waktu, dan kita bisa kerja dari manapun, sejauh kita ada internet, dan itu sangat luar biasa sih, karena kita sudah hidup dalam dunia internet yang sangat-sangat maju, dan kita nggak mau ketinggalan juga dengan dunia internet yang bisa menghasilkan uang. Kenapa kita tidak mau ambil untung dari situ? Oke, thank you Kak Eni. Sekarang kalau Kak Dayu, gimana Kak Dayu? Kalau saya mengambil keputusan untuk bisnis ini, pertama itu saya memang diizinkan untuk bekerja waktu itu ya sama suami, tapi kami punya diskusi, kalau kamu kerja keluar rumah,
kita akan, karena memang sangat sibuk gitu, nggak mungkin gitu. Jadi berarti kamu harus kerja di rumah, apa gitu ya. Pertama disuruh masak deh, aduh nggak mampu kalau masak gitu ya, jualan nggak mampu gitu ya. Akhirnya waktu itu memang saya coba-coba gitu, saya cuman nggak bisa gitu untuk di digital, kalau kalau apa namanya, di internet apa itu, cuman saya punya FB. Waktu itu saya memang berdoa seperti Kak Eni bilang, saya tuh berdoa, saya bilang, "Tuhan, saya mau kerja, apa yang harus saya kerjakan? Kalau saya keluar rumah waktunya lagi, pulang udah capek, terus ngurus lagi." Di sini kita kan nggak seperti Indonesia punya banyak istilahnya dayang-dayang. Di sini Betul. kan nggak semua harus dikerjakan sendiri. Nah, waktu itu saya memang bilang, "Tuhan, saya mau. Apa yang saya harus kerjakan?" Akhirnya waktu saya berdoa dengan damai sejahtera, waktu saya coba gitu, saya nggak kepikiran untuk ngambil online ini gitu, karena saya memang nggak tahu online itu. Karena ketakutan saya kalau di online, kita nggak kelihatan orang, kita mau bisnis apa, dan itu akan berbahaya gitu buat diri saya. Tapi waktu suatu hari seperti Kak Eni bilang, saya baca satu kesaksian. Ya, kesaksian itu cuman bukan satu, saya lihat berapa ini kok kesaksiannya bagus gitu ya. Mereka semua orang-orang yang real gitu. Nah, beberapa orang pernah tanya saya waktu saya memutuskan ambil, sudah 6 bulan saya kerja ini, banyak yang bertanya, "Kok berani sih ngambil?" Awalnya saya memang nggak berani gitu, ketakutannya ada, "Bener nggak sih ini? Bener nggak sih ini?" Tapi waktu dengan satu kali lagi bahwa kita ini orang percaya, kita percaya bahwa Tuhan menuntun kita. Nah, waktu saya berdoa Tuhan kasih damai sejahtera, waktu saya lihat, saya riset lagi, saya cari infonya tentang bisnis ini. Dan puji Tuhan waktu saya dapat, saya ketemunya sama salah satu mentor yang luar biasa itu, akhirnya dikasih jelas-jelas gitu, kemudian dikasih lihat webinar gratis dan sebagainya. Saya belum ada mau join itu, akhirnya sampai saya mikir, iya ya, kenapa enggak gitu loh, kenapa saya takut? Kalau kita enggak mencoba, kita enggak mungkin tahu gitu loh. Tapi kan ini kita hanya bayar pertama, tapi uang kita kembali nanti kalau kita nggak setuju atau nggak mau ikut dengan bisnis ini. Dan saya lihat waktu saya mengikuti webinar-webinarnya yang diberikan ke saya merasa, oh iya, tapi saya nggak bisa dengan digital ini. Tapi saya lihat di situ diinformasikan bahwa kamu bisa belajar. Siapapun kamu bisa. Karena orang yang nggak mengerti tentang internet pun dia begitu luar biasa berhasil. Saya baca kesaksian-kesaksiannya, saya bilang, wah ini benar, kalau cuma satu orang yang ngomong mungkin saya nggak bakalan join. Tapi ini beberapa orang yang berbicara, bersaksi tentang bisnis ini. Nah, saya ambil keputusan, saya discuss sama suami saya bilang, iya itu lebih bagus, kamu nggak kemana-mana, kamu di rumah, bisa kemana aja kan, pekerjaan ini dimanapun, kemanapun kita pergi pelayanan, kita bisa lakukan gitu ya. Jadi dari situ saya bisa mengambil keputusan bahwa ya ini bisnis yang bisa saya kerjakan dimanapun, kapanpun, dengan dalam situasi apapun saya bisa kerjakan gitu. Dan akhirnya saya ngambil keputusan ini, sejak itu saya mulai. Dan benar-benar ya pengetahuan yang banyak saya dapat dari bisnis ini ya. Saya dibukakan banyak hal, saya belajar banyak hal, saya ketemu orang-orang yang luar biasa bahkan di seluruh dunia. Kata Kak Karita tadi bilang, ketemu orang di banyak negara yang mereka merantau ya. Mungkin di sini saya juga bisa sampaikan, bukan hanya kita merantau yang di Indonesia juga mau bisa gitu loh ya. Khusus untuk orang-orang merantau ini, tapi siapapun yang mengerjakan ini, kalau itu memang sangat-sangat kita butuhkan dan kita mampu untuk mengerjakan, kenapa kita enggak coba? Itu aja, Kak. Oke, thank you banget Kak Dayu. Iya benar, aku kayaknya juga relate sama teman-teman semua di sini. Istilahnya kalau kita nggak kepingin cari tahu, kita pasti nggak akan pernah tahu gitu. Kayak orang, istilahnya kayak orang hidup, kayak orang bilang kita kayak katak dalam tempurung gitu, karena kita nggak pernah tahu apa-apa. Kita jadinya akhirnya nggak pengen tahu juga, jadi kita akhirnya nggak tahu apa yang akan terjadi gitu istilahnya. Karena kalau orang bilang kalau kamu mau sesuatu ada perubahan dalam hidupmu, kamu pun harus merubah apa yang kamu lakukan gitu kan. Aku pun pertama-tama awalnya juga begitu. Kalau aku bahkan sebelumnya itu pernah
menjalankan bisnis online sebelumnya gitu. Jadi pada saat aku menjalankan bisnis online yang sebelumnya itu juga yang aku takutkan nih, aku bisa nggak ya gitu. Ini beneran nggak sih, ini real atau enggak gitu. Emang yang dua bisnis itu sebenarnya real gitu istilahnya, tapi unfortunately itu nggak sesuai dengan lifestyle aku aja itu istilahnya. Jadi pada saat aku menjalankan itu, aku agak struggle pada saat itu. Jadi aku pikir mungkin ini bukan online business style yang aku mau gitu istilahnya. Jadi aku pun akhirnya tetap searching lagi gitu. Aku pikir pasti ada sesuatu yang lain yang bisa aku jalankan, karena aku lihat kenapa kok orang banyak banget yang sukses di online bisnis gitu. Masa aku nggak dapet gitu loh istilahnya. Yes. Karena pada saat itu aku memang struggle banget sama pekerjaan ya istilahnya. Aku kerja long hours gitu, terus aku kepingin banget memang punya bisnis atau pekerjaan yang bisa aku jalanin dari rumah aja gitu. Jadi aku bisa membagi waktu lebih banyak, terus bisa lebih fleksibel gitu kayak Kak Eni. Terus bisa juga istilahnya bisa holiday kemana-mana tanpa minta izin. Itu kayaknya susah banget. Kak Karista pasti bisa ngerasain, kita kalau small team tuh di kantor, kalau mau minta izin cuti aja harus, oh nggak bisa, jangan sekarang deh gitu, nanti aja abis si ini gitu. Kayaknya aduh gimana, rebutan gitu, mau cuti aja harus apa namanya, harus mikirin yang lain gitu istilahnya. Aku pikir aduh gimana ya, susah amat gitu mau cuti aja gitu. Nah jadi itu yang agak struggle akunya. Jadi aku pikir kepingin gitu, maksudnya pengen liburan terus tinggal udah minggu depan mau liburan, angkat koper langsung pergi gitu, nggak perlu izin sama siapa-siapa. Betul. Nah terus udah gitu kita juga ngerasain ya istilahnya pada saat pandemi itu kan banyak banget orang yang, bahkan kita yang pernah lihat juga orang-orang yang udah punya pekerjaan berpuluh-puluh tahun gitu, akhirnya pun mereka terpaksa harus meninggalkan pekerjaan itu karena perusahaannya nggak sustainable lagi gitu kan. Nah itu juga yang membuat aku akhirnya takut gitu, karena bisnis suamiku juga kena pada saat itu kan. Kita punya beberapa restoran ya, jadi restorannya pun nggak bisa juga membayar kita lagi gitu, jadi terpaksa harus disudahi gitu servisnya. Nah aku pikir kalau seandainya itu kejadian, untungnya kita tuh lebih banyak ke melakukan cleaning tuh di sekolah-sekolah gitu, maksudnya di public school ya, jadi istilahnya nggak berdampak lah gitu. Public school kan punya pemerintah, jadi itu yang aku grateful gitu, aku thanks to God gitu istilahnya, kita masih diberikan income gitu. Kalau seandainya ketika itu kita benar-benar jatuh dan aku nggak kerja di kantor pemerintah juga, mungkin aku nggak tahu lagi, aku nggak punya apa-apa lagi istilahnya. Iya bener, nggak ngerti. Nah itu yang aku pikir, Vicky, wake up, don't wait until something's gone wrong, terus kamu baru istilahnya panik gitu, mau cari apa gitu. Mumpung kamu lagi kerja dan kamu bisa masih punya income, kenapa nggak mulai dari sekarang gitu istilahnya, kita membangun sesuatu pada saat kita masih mampu gitu. Karena kalau kita udah nggak mampu, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, mau pikir positif pun udah susah gitu istilahnya, karena bawaannya bakalan negatif gitu kan. Jadi aku pikir pada saat kita masih in the right mind, lakukan sesuatu gitu di sisa-sisa waktu kamu sehari-hari, terus di sisa income kamu masih bisa melakukan sesuatu yang lain gitu, yang bisa juga sustain income untuk keluarga gitu. Jadi aku pikir aku harus mencari sesuatu. Nah makanya aku tetap mencari online business gitu. Nah seperti Kak Dayu bilang, aku pun ketemu sama orang yang benar-benar amazing gitu istilahnya, banyak memberikan contoh ke teman-teman kita yang di sini ya, di komunitas ya, benar-benar amazing mentor gitu istilahnya. Nah aku pada saat ketemu dia pun aku tuh masih tetap skeptik, padahal aku udah ketemu orang Indonesia, karena di bisnis aku sebelumnya itu nggak ada orang Indonesia sama sekali, dan itu juga struggleku gitu, karena aku nggak pernah ngelihat orang face to face, hanya mendengarkan suara tapi nggak pernah lihat orang. Nah pada saat aku ketemu dia, aku
aku ngelihat dia, aku pikir ini bener apa enggak ya gitu, aku kurang yakin juga gitu istilahnya, walaupun orang Indonesia tapi bener nggak sih gitu. Nah akhirnya aku kontak secara langsung dan aku ngobrol sama dia mungkin sekitar setengah jaman, terus aku bilang bisa nggak kita video call, terus dia akhirnya bersedia untuk video call. Nah di situ aku langsung berpikiran ini nggak mungkin orang yang aneh-aneh gitu, karena kalau misalnya dia udah video call dan aku udah lihat mukanya dan aku lihat keluarganya, nggak pernah kita ngelihat orang kalau yang aneh-aneh tuh mau mendisclose pribadinya gitu istilahnya ya. Nah itu yang bikin aku juga akhirnya convince gitu untuk mencoba mengetahui lebih jauh soal bisnis ini gitu, dan aku search juga gitu beberapa website di internet gitu. Nah akhirnya aku menuju ke step berikutnya, seperti Kak Karista bilang, di situ yang kita ketemu sama orang-orang dari seluruh negara gitu. Yes, and that's langsung kayak aku tuh merasa kayak orang kayak katak di bawah tempurung tadi gitu. Jadi begitu dibuka gitu, oh my god gitu. Aku, oh my god, there's a new world yang kita nggak pernah tahu gitu ya. Terus aku bilang, oh my god, ini udah berapa lama? Udah dari tahun sekian. Oh my god, kenapa aku nggak pernah tahu bisnis ini? Nggak peduli dimanapun ya, kita ketemu semua, mau jauhnya seperti apa, kita bisa kumpul. Iya gitu, jadi aku pikir, oh my god, aku I wish I knew this business before gitu. Aku pasti akan menjadi pribadi yang lain gitu istilahnya. Tapi aku sih seneng gitu ya istilahnya, sejak ketemu sama bisnis ini. Aku ada self growth juga, dan banyak yang kita pelajari di sini, dan banyak banget positive things yang kita pelajari di sini. Kita di guide sama supportive community gitu, di guide sama like-minded people. Kadang-kadang kita bilang kita kalau di surrounded sama orang-orang yang like-minded, sesama people, sesama orang-orang yang lift us up, itu kita benar-benar bikin energinya beda gitu ya istilahnya ya. Kalau kita surrounding sama orang-orang yang membuat kita down gitu. Nah itu yang aku seneng berada di komunitas ini gitu, karena kita saling support, terus saling meng-support each other, membantu, nggak pikir dari mana itu kita bisa bantu orang-orang dari Vietnam atau dari Filipina atau dari Afrika atau dari Indonesia atau dari mana aja gitu. Jadi aku pikir this is amazing. Nah itu yang bikin aku juga semangat gitu, karena aku tahu ini aku menjalankan sesuatu bisnis yang asli, yang legit gitu, bukan bisnis yang aneh-aneh gitu. Nah aku cuman mau tanya bukan tanya, istilahnya mau minta mungkin teman-teman, kalau seandainya di antara teman-teman di luar sana yang mendengarkan kita live talk malam ini gitu, berpikiran ternyata memang benar yang mereka katakan gitu, istilahnya kita nggak bisa hanya berpikiran atau hanya mendengarkan oceh-ocehan orang di belakang gitu, itu nggak benar, itu bohong, itu negatif, itu ini gitu. Kita harus mencari tahu sendiri gitu ya istilahnya. Nah kalau seandainya ada teman-teman di sana yang pengen cari tahu dan pengen tahu soal bisnis ini, kira-kira boleh nggak teman-teman kasih informasi gitu, bagaimana caranya mereka bisa untuk mendapatkan informasi? Boleh dibantu nggak Kak Karista? Gampang teman-teman, kalau teman-teman terinspirasi dari cerita kita, dan semoga live talk ini menginspirasi teman-teman juga. Bisa hubungin Kak Vicky, saya, atau Kak Dayu dan Kak Eni. Nanti hubungin kami bisa di website kami atau chat kami langsung by comment or message kami di Facebook Messenger. We are always available. Tinggal kami hanya minta nama dan email. Nanti automated system kami akan memberikan link, dan teman-teman hanya butuh nonton free 90-minute webinar. Di webinar ini akan dijelaskan bagaimana bisnis ini bekerja, semua tentang bisnis ini, dan itu free. Kalau nggak punya waktu 90 menit karena kita semua orang sibuk, it's okay. Saya juga dicicil jadi 30 menit.
pagi, 30 Ya, menit sore, 30 menit kemudian besoknya gitu, atau great. 3 hari 30 menit. Betul. Ya, Ya. aku cuman mau nambahin teman-teman ya, aku kan very career driven, career oriented. Aku kuliah diploma di sini, aku lalu lanjut sarjana, lalu pengennya kerja, naik jabatan, pindah dari perpajakan ke istilah jadi PNS gitu ya, bekerja di pemerintahan sini. Nama juga pemerintah sama lah, di mana-mana kan juga ada jabatan-jabatan yang naik-naik gitu ya, saya kerja. Lalu ya sebelum pandemi itu kita kena krisis moneter ya di kota kami. Karena kan saya bekerja di seperti pemerintah provinsi. Jadi provinsi kami agak down keuangan. Akhirnya ada pengurangan departemen. Jadi dulu kita punya, let's say punya 16 departemen, sekarang cuman punya 12 departemen. Jadi berkurang banyak. Di situ saya melihat bagaimana seorang CEO yang sudah mengabdi 18 tahun karirnya, itu kena depak juga. CEO. Saya masih kayak, saya belum middle senior lah. Gak setinggi CEO, nowhere anywhere. Nah, ini CEO aja kena di-cut begitu aja. Karena pengurangan departemen, jadi kan banyak CEO. Nah, itulah wake up call saya. Saya mau kejar karir sampai sebagaimana, sekeren apapun jabatan saya di perusahaan atau di pemerintah sekalipun, itu ternyata tidak aman. Kapanpun ketika mereka memutuskan, okay, we don't need you anymore, I'm sorry, goodbye, that's it gitu. Sedangkan aku ngebayangin bagaimana jeripayah seorang CEO ini 18 tahun mengabdi. Pastinya dia banyak lembur. Dia CEO yang sangat baik ya. Aku sering lihat dia ramah, dia humble, dan dia bekerja keras, datang pagi, pulang sore, selalu lembur. Itu pun sepertinya kayak nggak dihargai. Sedangkan kita meninggalkan keluarga kita, ninggalin teman-teman demi lembur kerja. Betul. Sekian tahun, belasan tahun is nothing. So itu apa ya, tamparan buat saya. Mana yang lebih penting? Ternyata yang lebih penting itulah waktu buat kita pribadi, biar kita relax, karena kita kadang lupa, kita bekerja, kerja, kita lupa berterima kasih sama badan kita. Padahal Tuhan kasih kita badan ini untuk jalanin, kita harus terima kasih juga. Hanya dengan cara relax, tidak overwork, tidak stres. Kalau bisa ya, kalau saya sukanya massage gitu, spa, biar ekstra relax. Atau sekedar duduk ngopi, it's a blessing gitu. Karena waktu dulu saya kuliah, untuk membayar kuliah saya kerja 3 tempat. Itu gak bisa boro-boro duduk ngopi. Gak ada waktu teman-teman ya. Mau nangis, mau galau, mau keluh kesah, nggak sempat, soalnya PR menumpuk ya kan. Udah pulang kerja, PR menumpuk, tugas menumpuk. Besok udah kuliah lagi, aku udah harus baca gitu. Nah, jadi ini semoga teman-teman ini ya terinspirasi bahwa kerjaan apapun kita tetap pegawai. Sedangkan ini adalah punya kita. Bisnis ini is yours for life. Tidak hanya for life. Kita pun kalau bisnis ini sudah terbangun, kita bisa wariskan ke anak cucu kita. Betul. Kalau kita pegawai, mau kita manajer, direktur, CEO, when you retired atau ada pengurangan pegawai, that's it. Dan ya, apa yang bisa di-replace lagi sama orang lain ya nggak? Ya, sedangkan apalagi saya semenjak menjadi orang ibu, terus anak saya lucu banget ya, imut banget. Itu jadinya langsung nggak mau kerja sekarang. Jadinya harusnya saya sudah 1 bulan lalu sudah kembali kerja, tapi saya perpanjang cuti saya sampai 2025. Wow. Dengan harapan ya saya bisa
sampai saya nanti kembali kerja, saya bisa sambil fokus ke anak saya, sambil membangun bisnis ini juga. Ternyata raise apa ya, bukan membangun ya, membesarkan anak itu, wah luar biasa capek. Oh iya, betul. Itu bukan full time lagi, benar-benar 24/7. Jadi Full saya time, sangat full heart gitu. Iya, jadi saya sangat bersyukur ya ketemu bisnis ini. Jadi saya bisa luangkan waktu sama baby, juga saya bisa luangkan waktu untuk membangun bisnis dengan harapan one day saya tidak perlu kerja lagi. Saya tidak perlu mengabdi ke perusahaan atau institusi yang kalau kita tua kita diabaikan. Sedangkan Ya, kita sebagai ibu, seorang istri atau kakak itu tidak tergantikan di keluarga dan juga betul. teman-teman kita gitu. Betul. Iya, jadi itulah teman-teman, jangan ragu-ragu. Kalau ragu silahkan nanya ke kita semua. Don't worry, ini free webinar di 90 menit itu akan dijelaskan. Jadi kayak Kak Dayu bilang, Kak Dayu kan gaptek, sama saya juga gaptek, walaupun saya ini ya, jangan dikira lulusan Kita semuanya awalnya gaptek sebelum mulai, iya. untuk giliran sosial media begini-begini saya juga gaptek, tapi di bisnis ini tenang aja, ada trainingnya itu sangat pendek ya, jadi ditunjukin benar-benar step by step. Jadi sangat mudah, hanya butuh basic English, nggak perlu Englishnya yang ala British gitu, nggak perlu. Ya, betul. Dan sekarang trainingnya juga bisa dalam bahasa negara-negara masing-masing loh. Tinggal di-translate ke situ maunya. Jadi nggak perlu pakai bahasa Inggris aja gitu. Jadi semuanya bisa diganti ke bahasa masing-masing. Sudah dipersiapkan gitu. dengan baik. It's amazing itu aku pikir, karena nggak banyak yang provide seperti itu ya istilahnya. Betul. Benar-benar canggih. Wow. Sebelum kita tutup nih, thank you Kak Karista, that's a good point. Sorry kepanjangan. Gak apa-apa. That's a good point, karena banyak yang terjadi juga gitu, orang berdedikasi untuk perusahaan atau untuk employer mereka, tapi at the end of the day pada saat ada sesuatu mereka tetap akhirnya juga terkat gitu istilahnya, karena dan itu nggak bisa dikontrol ya istilahnya, kita kan bukan yang mengkontrol perusahaan gitu, jadi kita nggak bisa paksa gitu istilahnya perusahaan untuk membuat kita stay di situ, betul. Nah, untuk kerja di luar tuh tenaga dibutuhkan, semakin tua semakin nggak terlalu dipakai. Betul, aku merasakan itu. Agak susah. Nah, sebelum kita tutup, ada tambahan nggak dari teman-teman Kak Eni? Mungkin mau tambahan sedikit, nanti aku lanjut ke Kak Dayu. Iya, kalau dari saya, memang saya tidak mau sih bekerja. Waktu itu kan saya ke Singapura, banyak orang-orang manula, mereka sudah tua tapi masih kerja. Saya masih kerja di airport. Kadang saya kasihan sekali, aduh. Sedih ya ngelihatnya. Iya, betul. Iya, kemana anak-anak mereka, kok orang tuanya nggak dijaga, kok mereka masih bekerja udah tua. Dan saya juga melihat di tempat kerja saya pun, colleague saya, owner aku 75 tahun. Colleague aku, dia builder, dia 65 tahun. Yang satu 63. Mereka sudah pensiun seharusnya. Tapi mereka bilang, karena kalau saya nggak bekerja ini, walaupun saya sudah pensiun, bagaimana family saya? Walaupun mereka menerima uang dari pemerintah ya, walaupun udah pensiun, menerima uang pemerintah, itu nggak mencukupi, walaupun mereka menerima uang dari pemerintah, walaupun suami istri mendapatkan. Karena banyak sekali kebutuhan yang mereka harus penuhi, nggak cuma hanya bayar ini, tapi banyak sekali yang mereka harus butuhin gitu. Jadi kadang saya bilang, Tuhan, saya tuh nggak pengen gitu. Kadang udah putih-putih rambutnya, mereka tuh masih kerja. Kadang jalannya udah bongkok-bongkok juga masih kerja. Aduh tuh. Kadang saya nggak mau seperti itu. Nggak bilang, saya tuh pengen kalau bisa tuh mempersiapkan yang terbaik buat diri kami, buat suami juga, apalagi buat anak kami gitu. Maksudnya mereka tuh udah
bilang udah matang gitu loh. Kita udah mempersiapkan lumbung yang terbaik buat Ya, di family lah sebelum ada kita emergency, kejadian kita yang tak terduga kan kita nggak tahu ya, what happen in the next few days, in the next few months. Kita tuh nggak tahu, jadi kita tuh harus mempunyai pikiran yang bijaksana untuk mempersiapkan yang sebelum itu terjadi kita sudah ada gitu lumbung yang sudah disiapkan. Itu makanya saya juga mempersiapkan supaya saya bisa pensiun dini walaupun saya masih sekarang bekerja, tapi ya itulah saya goal aku ya kita harus mempersiapkan yang sebelum kejadian datang yang terburuk kita sudah ada plan B-nya itu sudah ada ya. ya kita nggak kaget gitu. Itu dari saya sih, jadi aku rindu bisa teman-teman juga mempunyai rindu yang sama bisa pensiun dini karena kita semua juga rindu bisa pensiun dini nggak mau kita sampai 75, 80 Masih ada juga kerja. teman-teman masih bekerja. Aduh, saya bilang, my goodness, deh. Memang udah oma-oma, memang kerjanya tuh Ya, gampang sih, cuma ketik gitu. Tapi itu kan juga harus physically datang ke tempat ya, kantor. Betul. Iya betul. Tuh. Yang ya. harusnya Betul. cuman udah enjoy waktu sama cucu ya, malah kerja. Iya, Harus merasa iba iya, Iya. sendiri gitu dengan mereka gitu. iya, betul. Itu Oke. dari Ya, saya. Thank you Kak Eni. Ya, sekarang terakhir Kak Dayu, quickly Kak, ada tambahan? sedikit aja Hmm. dari saya bahwa mari persiapkan mumpung kita masih punya waktu, ya. Memang bisnis ini menjadi milik kita, tapi kita dilatih dan diberikan apa namanya pengetahuan yang luar biasa sehingga kita mampu untuk berdiri untuk memperlihatkan bahwa walaupun kita kerja, punya kerjaan apapun, kita bisa melakukan pekerjaan ini. Jangan takut gitu loh. Karena apa? Semakin kita umur, semakin kita menunda-menunda, iya enggak. Nah, memang firman Tuhan juga katakan kalau kita ragu-ragu lebih baik jangan. Tapi kalau kita mau berubah, kita mau dirubahkan, semua itu perlu waktu. Jadi ambil keputusan, jangan pernah bimbang. Apapun yang kita putuskan pasti Tuhan membawa kita kepada apa yang kita rencanakan dan dia rencanakan. Itu aja sih. Betul. Terima Segala kasih. sesuatu kalau dibawa dalam doa pasti dikasih yang Iya, terbaik sama yang di atas. Anyway, oke. jangan ragu. Jangan ragu. Ya, terima kasih teman-teman semua udah sharing apa namanya story-nya, udah sharing pengalamannya gitu. Mudah-mudahan banyak teman-teman di luar sana yang tadinya takut untuk menjalankan online bisnis gitu. Selama kalian mencari tahu dan memastikan bahwa online bisnis itu adalah real, adalah legit, dan kalian bisa melihat orang-orang yang asli yang bicara dengan kalian. So don't worry, selama kalian juga bisa mencari tahu lebih lanjut dan lebih dalam, istilahnya ya, do your diligence. So that's it from us. Semoga live talk kita hari ini bisa menginspirasi teman-teman semua. So thank you Kak Dayu, thank you Kak Karista, thank you Kak Eni. Sudah. Thank you. Mudah-mudahan next time kita ketemu lagi ya dan bisa menginspirasi teman-teman di sana juga. Okay, so that's it. Have a good weekend. See you later. Bye. Bye.